Majelis Ulama Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI mengaku sudah menemukan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun sejak 21 tahun silam. Celakanya sudah 2 dekade permasalahan penyimpangan Al Zaitun seolah dibiarkan. Puluh tahun silam, pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah meneliti dan menemukan beragam penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan tindakan hukum ya cukup. Selanjutnya yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, ya di screening ulang. Dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama beserta Majelis Ulama Indonesia. Temuan serupa juga terdeteksi oleh radar Badan Intelijen Strategis TNI alias BAIS. BAIS bahkan sudah menyerahkan laporannya kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi begini Mbak, memang Al Zaitun ini pertama sekali masuk dalam radar BAIS itu 2002. Saya waktu itu di Spanyol dengar situasi ini. Yang masuk di radar kita dia itu terafiliasi ke NII. Lalu kita terus men-track sampai saya 2012 ketika saya jadi Kabais, itu sudah saya bikin laporan bahwa Al Zaitun terindikasi berafiliasi ke NII. Akan tetapi karena ini masalahnya berhubungan dengan agama, jadi kita tidak bisa langsung masuk begitu aja. Kita hanya melaporkan Panglima langsung kepada ke MUI. Kita menunggu dari MUI seperti apa, karena kita anggap yang punya kompetensi di bidang agama ini adalah MUI. Tapi setelah itu 2012 itu terdiam, tidak ada berita apa-apa. Malah banyak kunjungan pejabat ke sana setelah itu. Jadi kita pikir mereka benar, berarti salah lah kita. Tiba-tiba 2023 muncul lagi. Mengapa Al Zaitun masih eksis dan menebar paham kontroversialnya tanpa ada tindakan apapun? Benarkah ada tokoh besar di balik eksistensi Ponpes Al Zaitun? Ya itu kenyataan yang saya sendiri sudah ungkapkan dan memang kenyataannya seperti itu. Awalnya dulu apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk gitu. Setan. Itu kan tanda tanya besar buat kita. Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun itu ada kemandirian pangan dan sebagainya. Tapi di balik itu nggak pernah diungkapkan, kita sendiri yang menyimpulkan gitu bahwa memang ada backing dan sebagainya. Dan yang saya tahu Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri gitu. Sehingga Panji kuat gitu. Ya sehingga Panji kuat dan setiap laporan-laporan itu nggak ada nggak ada penyelesaiannya gitu. Lalu apa kepentingan tokoh-tokoh besar dan pejabat negara mendatangi Al Zaitun tanpa melakukan penindakan? Ada kalanya orang Indonesia ini kan orang yang sangat istilahnya orang Jawa itu ewu pakewu. Jadi Pak Panji Gumilang kan ini orangnya supel ya, bergaul. Jadi dengan kesupelan bergaul ini ya dia mengundang pejabat, ya pejabat juga karena pergaulan, atas nama pergaulan dia datang berkunjung ke sana. Kalau seperti dikatakan tadi Pak Hendro Priyono ke sana, Pak Muldoko, ya saya tahu mereka itu orang-orang yang supel, orang-orang yang sedang bergaul, sehingga bisa saja mereka ke sana. Apalagi seperti Pak Hendro Priyono, diundang ke sana, pasti beliau datang ke sana dan bukan datang sekedar datang sekedar juga ingin melihat apa sih sebenarnya yang sedang ada di sana, kan bisa. Tetapi lagi-lagi walaupun mereka tahu, mereka tidak bisa langsung mengambil tindakan. Paling lagi-lagi laporan ke MUI. Nah, apakah laporan ke MUI itu sejauh mana? Tentu kita tidak tahu. Karena ini hal yang sangat sensitif, kan gitu. Sudah 21 tahun melakukan penyimpangan. Celakanya, pemerintah belum juga menindak tegas. Akibatnya,
Masyarakat pun geram dan turun tangan menuntut Al Zaitun dibubarkan. Demonstrasi menuntut pembubaran Al Zaitun berkali-kali terjadi. Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI. Nanti saya minta untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polkam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polkam dengan Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu. Atas nama kehati-hatian, penindakan terhadap Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang berjalan lambat. Lalu kenapa menindak Ponpes Al Zaitun terkesan ragu-ragu dan seolah dibiarkan? Ya masih kita tampung lah suara-suara baik dari pihak Zaitun sendiri akan kita mintai keterangan lagi. Kemudian pendapat-pendapat usulan dari pihak luar juga harus kita perhatikan. Tapi ini kan menyangkut masalah yang cukup sensitif dan kompleks, menyangkut banyak orang. Karena itu kita harus hati-hati. Kehati-hatian adalah sangat baik, tetapi juga jangan sampai terkesan lambat. Karena bila mana lambat, ini akan terjadi gesekan yang terus-menerus antara umat Islam ya yang sekarang bergerak, yang merasa agamanya dilecehkan dan merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai ya dengan kontroversi-kontroversi yang terus dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, apakah pemerintah bertindak menunggu kondisi masyarakat seperti ini? Kan tentu tidak. Karena apabila terus terkesan ada pembiaran. Menindak penyimpangan yang berkaitan dengan keagamaan memang tidak boleh serampangan. Pertanyaannya, masih kurangkah bukti-bukti penyimpangan yang menodai dan melecehkan agama hingga menyelesaikannya dengan berlama-lama?